Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil, tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Hari itu seharusnya hari yang membahagiakan. Tepat pukul 0 WIB, aku menyalakan lilin di atas kue ulang tahun sederhana yang kubuat sendiri. Karena suamiku bilang dia lembur malam ini, jadi ya, aku merayakan sendirian. Lagi pula, bukan pertama kali juga aku meniup lilin sambil berdoa dalam hati. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Semoga rumah tangga kami makin kuat. Dan semoga suami bisa lebih perhatian lagi. Meski aku tahu itu cuma harapan kosong. Jam menunjukkan pukul 08.3 pagi ketika kurir datang ke apartemen. Dia bawa amplop coklat besar dengan alamat lengkap dan nama lengkapku. Aku heran, ini hari biasa untuk paket. Tapi karena penasaran, aku terima aja. Aku buka amplop itu dengan santai. Isinya surat talak. Ya, surat talak. Dikirim via pos, formal, resmi, tanpa penjelasan panjang lebar. Dengan ini, saya, Andi Pratama, secara sah dan resmi menjatuhkan talak 1 kepada istri saya, Rina Suryadi, sesuai dengan pasal-pasal hukum keluarga yang berlaku. Aku baca sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Masih sama, surat talak. Tanggal perceraian ditetapkan dalam waktu 14 hari setelah surat ini diterima. Aku langsung cek HP. Nggak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar dari suami sejak semalam. Aku coba telepon, tidak aktif. Aku DM di Instagram, tidak dibaca. Aku chat WA, status online, tidak muncul. Sampai akhirnya, jam 10:30 pagi, aku terima video call dari teman lamaku Lilat. Dia buru-buru nelpon, seperti orang ketakutan. Aku baru lihat foto suamimu di Instagram pelakor. Mereka umumkan sudah tunangan. Katanya cepat. Aku diam, tapi otakku mulai bekerja. Jadi selama ini, suamiku, dia nggak lembur semalam. Dia sedang bersiap sayap, melamar wanita lain. Dan aku, si istri sah, malah nyalain lilin ulang tahun sendirian. Aku ingat, semalam jam 12 tepat, aku kirim foto kue ulang tahunku ke WhatsApp dia. Tulisan di story IG, aku kasih caption, "Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Amin." Aku tunggu respons. Sampai pukul 2 dini hari, dia nggak balas. Padahal biasanya meskipun lembur, dia pasti sempat reply atau minimal like story. Aku tidur tanpa jawaban. Ternyata malam itu, dia sedang mengadakan acara lamaran ke pelakornya. Foto mereka berdua diunggah di akun Instagram pelakor jam 1:30 dini hari. Di situ aku lihat suamiku tersenyum bahagia, pakai baju rapi, bawa bunga, duduk di depan calon mertua barunya. Dan aku baru bangun tidur, masih mengenakan baju tidur dengan sisa lilin yang belum padam. Aku nelepon lagi, sekali, 2 kali, tidak diangkat. Akhirnya, aku putuskan datang ke kantornya. Aku pikir mungkin dia benar-benar lembur, tapi begitu sampai di kantor, resepsionis bilang, "Kalau Andi, suamiku libur hari ini." Tapi dia bilang mau lembur, jawabku bingung. "Iya, Mbak, tapi kemarin sore dia izin, bilang ada acara keluarga penting." Aku langsung sadar, acara keluarga penting, lamaran ke pelakor. Aku pulang dengan langkah kaki berat. Di Mobile Air, mata mulai turun. Tapi aku coba tahan. Aku tidak ingin menangis. Aku hanya ingin tahu, kenapa semua ini terjadi. Aku coba renungkan. Selama 3 tahun menikah, apa kesalahanku sebagai istri? Aku tidak pernah membanding-bandingkan dia dengan mantannya.
Aku tidak pernah intervensi urusan keluarganya. Aku selalu dukung karier dia. Bahkan saat dia susah, aku tetap berada di sampingnya. Aku bukan istri manja. Aku bisa masak. Aku bisa mengatur uang belanja. Aku punya pekerjaan sendiri. Aku mandiri. Tapi mungkin aku terlalu mandiri. Apakah aku terlalu cuek? Terlalu serius? Terlalu jarang menunjukkan rasa sayang? Aku mulai ragu. Aku mulai menyalahkan diri sendiri. Tapi semakin aku mencoba berpikir positif, semakin banyak fakta yang membuatku yakin, ini bukan salahku, ini salah dia, salah mereka berdua. Aku cek media sosial pelakor, namanya Maya. Umurnya 2 tahun lebih muda dariku. Profilnya bagus, model, part-time, influencer medsos, kerja di sebuah event organizer ternama. Aku lihat timelinenya. Ternyata beberapa bulan lalu, dia pergi ke lokasi syuting acara TV tempat suamiku bekerja. Itu tempat mereka bertemu. Foto-foto mereka berdua ada di beberapa postingan teman. Kantor suamiku, tersenyum, dekat, tidak menyembunyikan apapun. Mereka bahkan pernah dinner bareng di restoran mahal. Tapi suamiku bilang ke aku, kalau dia sedang meeting tim. Aku tidak marahi dia. Aku tidak teriak-teriak. Aku hanya simpan semua bukti itu, satu persatu. Karena aku sadar, ini bukan soal cinta lagi. Ini soal harga diri, soal pengkhianatan. Dan aku akan membalasnya. Tapi bukan dengan air mata. Bukan dengan drama, tapi dengan rencana yang matang. Aku hubungi seorang pengacara. Seorang teman merekomendasikan dia, pengacara muda, ramah, tapi tegas. Dia spesialis perceraian dan harta gono gini. Aku ceritakan semua. Dia dengarkan dengan sabar. Lalu dia bilang, kamu punya hak yang sangat besar. Dia nikah siri dengan wanita lain, itu ilegal. Dan dia nikah lagi tanpa izinmu. Kamu bisa ajukan gugatan harta gono gini, bahkan bisa minta pembagian utuh. Aku mulai menyusun rencana. Tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin menunggu momen yang tepat. Saat dia paling bahagia, itulah saat aku akan hancurkan hidupnya. Dan ternyata, kesempatan itu datang cepat. Beberapa hari setelah aku terima surat talak, aku dapat undangan pernikahan dari pelakor. Ya betul, undangan pernikahan? Mereka akan menikah dalam waktu 1 bulan. Gedung sudah booking, catering sudah lunas, gaun sudah dibeli, keluarga besar diundang. Dan aku tak termasuk di dalamnya. Tapi aku pastikan, aku akan hadir. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pembawa petaka. Setelah menerima surat talak dan melihat undangan pernikahan pelakor yang diedarkan secara terbuka di media sosial, aku sadar satu hal, ini bukan hanya soal cinta, ini soal harga diri, dan ini juga soal hukum. Aku tidak menangis, aku bahkan nggak marah, aku malah tenang, jauh lebih tenang dari biasanya. Karena sejak detik itu, aku mulai membuat rencana besar, bukan rencana untuk membalas dendam, dengan cara emosional seperti datang ke acara pernikahan mereka sambil menangis atau teriak-teriak. Enggak, aku punya rencana yang jauh lebih rapi, lebih efektif, dan jauh lebih sakit bagi mereka. Aku akan membuat suamiku melarat tepat di hari dia menikahi wanita lain. Langkah pertama, kumpulkan semua bukti perselingkuhan Andi dan Maya. Aku tahu kalau mau mengajukan gugatan harta gono gini secara maksimal, aku harus punya dasar kuat bahwa Andi bersalah atas perceraian ini. Jadi, aku mulai menyusun file digital, chat WhatsApp antara Andi dan Maya. Aku dapat dari HP suami saat dia tertidur lelah dan lupa ganti password. Email rahasia mereka berdua. Ternyata Andi punya email kedua, ditemukan saat dia lupa logout dari laptop kami. Foto-foto mereka berdua di restoran mahal, di hotel, dan saat liburan bareng. Rekaman CCTV dari apartemen, ada momen di mana Maya datang ke rumah saat aku sedang keluar kota, screenshot Instagram, story dan DM mereka, termasuk caption calon istri idaman yang ditulis Maya beberapa bulan lalu. Aku simpan semuanya dalam flash disk cadangan dan backup online. Aku juga cetak beberapa bagian penting sebagai dokumen fisik. Beberapa hari setelah mengumpulkan bukti, aku kembali ke kantor pengacara yang sudah kutemui sebelumnya. Namanya Mbak Lintang, usianya sekitar 30, ramah tapi tegas. Dia kasus perceraian dan hukum keluarga.
Aku letakkan flash disk di meja depannya. Mbak, ini semua bukti perselingkuhan suami saya. Saya ingin ajukan gugatan cerai dan minta pembagian harta Gonogini secara penuh. Dia lihat flash disk itu, lalu angkat alisnya. Sudah lengkap sekali. Bahkan bisa jadi alat bukti untuk dugaan nikah siri. Kalau Anda mau, kita bisa ajukan gugatan ke pengadilan agama. Harta yang dibeli selama pernikahan bisa dibekukan dulu agar tidak dibawa kabur oleh mantan suami. Aku mengangguk. Saya siap. Saya hanya butuh waktu dan prosedurnya. Aku bukan orang bodoh soal hukum. Meskipun bukan sarjana hukum, aku rajin baca artikel, nonton video YouTube tentang hak istri saat cerai, dan join grup WA perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan. Dari situ, aku tahu beberapa poin penting. Suami tidak boleh nikah lagi tanpa izin istri sah. Kalau istri pertama masih hidup, nikah siri bisa digunakan sebagai alasan untuk gugatan cerai. Harta Gonogini bisa dibagi 50-50. Tapi kalau salah satu pihak bersalah, bisa dibagi 70-30 atau bahkan 90-10. Rekening bersama bisa dibekukan. Properti seperti mobil, apartemen, tabungan, bahkan warisan bisa dimasukkan dalam Gonogini jika dibeli saat pernikahan. Aku mulai bekerja. Ganti, aku urus surat-surat dari notaris, bank, dan pengadilan agama. Aku tak pernah memberitahu Andi apapun. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia merasa menang. Sampai akhirnya, tanggal pernikahan Maya dan Andi tinggal 1 bulan lagi. Gedung sudah di-booking, catering sudah lunas, gaun pengantin sudah jahit. Keluarga besar diundang, tamu VIP banyak. Bahkan mereka buat acara prewedding di Bali, dan aku hanya tersenyum dayam-dayam. Karena aku tahu, 1 bulan lagi, saat mereka sedang berbahagia-bahagianya, aku akan hadir. Bukan sebagai mantan istri yang sedih, tapi sebagai orang yang membawa kebenaran. Aku akan tunjukkan bukti perselingkuhan mereka di tengah-tengah resepsi. Aku akan pastikan semua tamu tahu bahwa Andi bukan pria mapan yang mereka klaim. Buat mereka syok, malu dan hancur. Tapi aku nggak buru-buru. Aku tahu, kesabaran adalah senjata paling ampuh. Beberapa kali teman suami atau keluarganya nelpon, tanya, kenapa aku nggak datang ke acara keluarga atau nggak komentar di postingan pernikahan mereka. Aku jawab dengan santai, oh iya, aku lagi sibuk kerja. Maaf ya belum bisa ikut. Padahal di balik layar, aku sudah siapkan dokumen pembekuan rekening, surat dari notaris, dan konfirmasi dari bank. Aku bahkan sudah janji sama Mbak Lintang, pengacaraku. Tanggal itu, jam itu, saya akan datang ke resepsi mereka, dan saya akan tunjukkan betapa mudahnya saya membuat mantan suami saya jatuh. Langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak bank dan notaris untuk memblokir rekening bersama dan properti yang dibeli saat pernikahan. Aku juga mulai bicara dengan teman-teman lama yang punya akses ke media. Siapa tahu, kalau perlu, kasus ini bisa viral dan membuat keluarga pelakor malu. Aku nggak cuma ingin Andi miskin. Aku ingin dia dipermalukan. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Andi Pratama. Dan aku ingin mereka tahu siapa Rina Suryadi yang sebenarnya. Tanggal pernikahan mereka makin dekat. Tinggal 28 hari lagi, aku sudah tahu lokasi gedung, nama catering, jadwal akad, dan bahkan desain undangan mereka. Maya dan Andi benar-benar berani. Mereka umumkan pernikahan itu secara terbuka di media sosial, lengkap dengan foto prewedding di Bali. Mereka posting foto berdua, saling pandang, tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah di dunia ini. Dan aku hanya tersenyum sambil mengetik sesuatu di laptopku. Proses pembekuan rekening bersama telah diajukan ke pihak bank. Permohonan gugatan harta Gonogini diterima oleh pengadilan agama. Surat kuasa dari notaris untuk blokir properti. Apartemen dan mobil suami telah ditandatangani. Aku nggak marah, nggak sedih, hanya dan yakin. Karena dari detik itu, rencana rapiku mulai berjalan. Langkah pertama, blokir semua aset yang dibeli selama pernikahan kami. Aku langsung datangi kantor notaris yang biasa menangani urusan hukum keluarga. Aku bawa dokumen perceraian, surat talak, dan bukti perselingkuhan
Notaris itu membaca semuanya dengan teliti, lalu berkata, "Ibu bisa mengajukan permintaan pemblokiran properti dan rekening bersama. Karena proses cerai masih berlangsung, harta Gonogini tidak boleh dialihkan tanpa izin ibu." Aku angguk. Lalu aku tunjukkan daftar aset yang harus diblokir. Apartemen 2 kamar di Jakarta Selatan, atas nama bersama. Mobil, SUV, tahun kedua pernikahan, rekening tabungan bersama di Bank Mandiri, deposito senilai Rp50 juta. Hasil kerjasama investasi kami, notaris itu mencatat semua dengan serius. Saya akan hubungi pihak bank dan catatan sipil. Prosesnya memakan waktu beberapa hari, tapi efektifnya akan berlaku mundur ke tanggal pengajuan. Aku tersenyum tipis. Kalau bisa, tolong ajukan juga pembekuan sementara warisan ayah suami saya. Saya punya bukti bahwa uang itu masuk ke rekening bersama kita sebelum dicairkan. Dea Menggorniat itu lebih rumit, tapi kalau ibu punya bukti transaksi, bisa kita coba. Aku kasih dia printout transfer dari rekening mertua ke rekening kami. Jelas sekali alirannya. Ini uang warisan yang katanya hak keluarga, tapi nyatanya dipakai untuk biaya pernikahan mereka berdua. Kataku dingin. Notaris itu menghela napas. Baik, saya akan bantu, tapi ibu harus siap dengan segala risiko. Keluarga suami pasti akan protes. Aku balas dengan tenang. Biarkan saja, saya sudah siap. Hari berikutnya, aku pergi ke Bank Mandiri cabang utama. Aku minta bertemu dengan manajer khusus, nasabah VIP. Setelah menunggu sekitar 30 menit, aku dipanggil masuk. Manajer itu ramah, tapi terlihat heran saat melihat dokumen yang aku bawa. "Bu Rina, ini permintaan pembekuan rekening bersama." Aku angguk. Betul, saya sedang dalam proses cerai dengan suami saya. Sebagai istri sah, saya ingin memastikan tidak ada pengalihan harta Gonogini tanpa sepengetahuan saya. Dia melihat surat dari pengadilan agama dan notaris. Ini legal ya? Bukan cuma emosi belaka? Aku tersenyum tipis. Saya sudah bicara dengan pengacara saya. Semua langkah ini dilakukan sesuai prosedur hukum. Dia menyetujui dan langsung menghubungi bagian operasional untuk memproses pembekuan rekening. Efektif besok pagi pukul 0 WIB. Setelah itu, semua transaksi dari rekening tersebut tidak bisa dilakukan tanpa konfirmasi dari ibu. Aku lega, tapi belum puas. Setelah dari bank, aku lanjutkan investigasi sendiri. Aku cari tahu siapa vendor yang mereka pakai untuk pernikahan. Catering, gedung, makeup artist, fotografer dan lainnya. Dari situ, aku dapat info bahwa Andi dan Maya menggunakan kartu kredit premium untuk membayar sebagian besar biaya acara. Tapi yang membuatku tersenyum adalah fakta bahwa mereka juga transfer dari rekening bersama kami. Artinya, semua biaya pernikahan itu sebenarnya menggunakan uang milikku juga. Dan karena rekening itu sudah dibekukan, maka mereka nggak bisa bayar. Vendor, gedung nggak bisa dikonfirmasi ulang. Catering akan tagih uang muka. Vendor akan protes. Dan semuanya akan terjadi. Tepat di hari pernikahan mereka, aku juga pantau akun Instagram Maya dan Andi setiap hari. Aku lihat mereka semakin percaya diri. Posting foto calon mertua baru, caption romantis, kolom komentar penuh ucapan selamat. Aku baca semua komentar itu. Beberapa bilang, "Semoga jadi keluarga sakinah, masyurah, wabarakah. Cocok banget pasangan idaman. Pantesan Andi kelihatan happy banget lately." Aku diam, tidak komen, tidak like, tidak share. Tapi aku simpan screenshot semuanya. Untuk nanti, untuk saat mereka merasa paling tinggi, paling sempurna, paling bahagia, aku akan hadir dan tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Aku tulis, jadwal di kalender digital, H28, pembekuan rekening dan properti selesai. Hari -21, surat gugatan, harta Gonogini disidangkan perdana. Hari -14, pengacara akan ajukan blokir tambahan pada deposito dan warisan. H7, aku akan hadir di gladi resik pernikahan mereka sebagai tamu undangan 23. Aku akan kirim email ke keluarga pelakor dengan bukti perselingkuhan Andi Echahari di tengah-tengah acara. Aku akan naik ke panggung dan tunjukkan semua kebohongan mereka. Aku tahu, ini bukan cara orang biasa, tapi aku juga bukan perempuan biasa. Aku bukan istri yang akan menangis dan menerima begitu saja.
Aku adalah wanita yang punya otak, punya strategi, dan punya tujuan. Dan targetku, 1. Membuat mantan suamiku melarat total, tepat di hari dia menikahi pelakor. Hari itu, aku duduk di ruang tunggu kantor notaris. Layar HP-ku menampilkan email dari pengacara, permintaan pembekuan rekening bersama, dan properti telah disetujui. Uang warisan ayah suami Anda juga berhasil diblokir sementara. Aku cepes, tapi dalam hati, rasanya seperti sudah menang separuh pertempuran. Karena hari ini, Andi dan Maya akan mulai merasakan efek dari rencana rapi yang sudah kusiapkan selama sebulan terakhir. Beberapa jam setelah proses pembekuan selesai, aku dapat pesan dari Andi lewat WhatsApp. Andi, Rina, ada apa rekening kita tiba-tiba dibekukan? Kamu lagi main-main ya? Aku baca pesan itu dengan tenang, tidak langsung balas. Biarkan dia penasaran, biarkan dia gelisah. Setengah jam kemudian, dia nelpon, tidak kuangkat. 5 menit kemudian, dia chat lagi. Andi, ini serius banget loh, Rina. Besok kami harus bayar pelunasan gedung. Tolong jangan macetin uangnya dulu. Nanti kalau udah nikah, semua bisa dibicarakan. Aku membaca pesan itu sambil mengetik jawaban. Rina, maaf Andi, ini bukan soal uang. Ini soal prinsip. Kamu nikahi wanita lain tanpa izinku. Kamu kena harta gono gini untuk biaya pernikahanmu. Sekarang, kamu harus tanggung risikonya. Dia tidak membalas. Tapi beberapa saat kemudian, nomor teleponnya hilang. Sepertinya dia ganti SIM card atau matikan ponsel. Aku tahu, ini awal dari kepanikan mereka berdua. Sore itu, aku datangi Bank Mandiri, cabang utama, untuk memastikan semua prosedur pembekuan berjalan lancar. Manajer bank menyambutku ramah. Bu Rina, semua rekening atas nama Andi Pratama dan joint account Anda sudah dibekukan. Mereka tidak bisa melakukan transaksi keluar tanpa konfirmasi dari ibu. Aku mengangguk. Termasuk kartu kredit premium yang biasa dia pakai? Ya. Termasuk itu, limitnya juga dibatasi sementara karena rekening induk tidak bisa digunakan. Aku tersenyum. Bagus, saya ingin dia merasa benar-benar kesulitan. Manajer itu sedikit kaget, tapi tetap profesional. Kalau begitu, semuanya sudah sesuai permintaan. Aku juga cek ke vendor-vendor pernikahan mereka satu persatu dari catering. Ternyata mereka belum lunaskan DP, gedung juga masih kurang bayar. Makeup artis bilang kalau belum ada konfirmasi ulang jadwal. Semakin lama, semakin jelas. Tanpa akses ke uang, mereka tidak bisa lanjutkan persiapan. Aku bahkan dapat kabar dari teman yang bekerja di EO, bahwa Maya sempat mari merah ke panitia, karena vendor mulai mundur satu persatu. Mana mungkin, acara besar tanpa uang, kata temanku. Aku hanya tertawa kecil. Tanpa uang, semua impian megah itu tinggal debu. Beberapa hari setelah proses pembekuan, aku dapat info dari Lila temanku yang punya kontak luas bahwa keluarga pelakor mulai resah. Keluarga Maya pada nanya-nanya kok Andi gak bisa bayar DP gedung, padahal katanya dia orang mapan. Bahkan ada yang curiga, Andi cuma cari duit dari keluarga Maya. Aku senyum-senyum baca itu. Mereka pikir Andi punya banyak uang. Mereka pikir dia bisa kasih hidup mewah. Padahal semua uang itu hasil kerjasama selama pernikahan dengan aku. Dan sekarang, uang itu sudah tidak bisa mereka sentuh. Sebelum hari-hari, aku minta tolong pengacara untuk membuat surat resmi dari notaris. Isinya, surat pernyataan bahwa Andi Pratama mantan suami tidak memiliki hak finansial penuh atas aset yang dibeli selama pernikahan. Segala bentuk transaksi tanpa izin istri sah dianggap ilegal. Surat itu akan kuberikan saat gladi resik pernikahan mereka. Biarkan mereka syok duluan sebelum hari besar itu tiba. Biarkan mereka mulai ragu dan takut. Biarkan mereka tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan berjalan lancar. Hari itu akhirnya tiba. Tanggal pernikahan Andi dan Maya, hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup mereka. Tapi buatku, ini adalah hari pembalasan. Aku bangun pagi dengan tenang, mandi, pakai baju hitam sederhana tapi rapi, ramped, diikat, makeup tipis, tas kecil berisi flash disk, dan dokumen penting. Aku lihat diriku di cermin. Hari ini kamu akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya kuasa. Aku keluar rumah tanpa beban,
tanpa emosi, hanya yakin. Karena aku tahu rencana yang kusiapkan selama 1 bulan akan mulai terbongkar hari ini. Dan semua orang keluarga pelakor, teman-teman suami, bahkan mantan mertua akan melihat betapa mudahnya aku membuat mantan suamiku jatuh. Gedung terlihat megah, bunga segar menghiasi setiap sudut. Kursi-kursi disusun rapi, panggung utama penuh dekorasi bunga putih dan ungu. Musik instrumental lembut diputar. Tamu-tamu sudah datang banyak, beberapa selfie di luar gedung, beberapa menyalami keluarga pengantin. Aku masuk dengan langkah mantap. Tidak ada penjagaan ketat. Nama Rina Suryadi tidak tercantum di daftar hadir, tapi aku tetap bisa masuk karena membawa undangan yang sempat dikirimkan oleh Maya. Mungkin dia pikir aku akan datang sebagai tamu biasa. Aku duduk di barisan belakang, jauh dari panggung, tapi cukup dekat untuk melihat semuanya, termasuk ekspresi Maya saat acara mulai berantakan. Sesi foto prewedding selesai dan acara hampir memasuki sesi ucapan dari keluarga besar. Salah satu panitia mendekati keluarga Maya dengan wajah cemas. Aku lihat dari kejauhan, mereka berbisik. Lalu Ibu Maya tampak kesal. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah panitia. Beberapa menit kemudian, suara ribut terdengar dari ruang belakang. Orang-orang mulai mencuri pandang. Bahkan Mick sempat menghentikan alur acara. Lalu, tiba-tiba catering menyatakan bahwa mereka tidak bisa lanjutkan proses pengaturan makanan karena belum ada pelunasan biaya. Padahal, menu sudah siap. Tamu sudah lapar, tapi uangnya tidak bisa dicairkan karena rekening Andi dibekukan. Aku hanya tersenyum diam-diam. Tidak hanya soal catering. Vendor fotografer juga mulai protes. Karena DP belum lunas, mereka minta uang muka tambahan, atau mereka tidak mau edit foto hasil dokumentasi hari ini. Makeup artist juga mulai gelisah, mereka baru dibayar separuh dari total harga. Dan yang paling parah, kidang, karena pembayaran sewa belum lunas sepenuhnya. Pihak manajemen gedung mulai ragu dan ingin membatalkan kontrak. Aku lihat Maya mondar-mondir dengan muka panik. HP-nya tidak berhenti bergetar. Dia terus nelpon seseorang, mungkin Andi, tapi tidak diangkat. Andi sendiri terlihat gelisah. Dia mondar-mandir di belakang panggung, sambil bicara keras ke ponselnya. Iya, gue lagi cari duit. Lo jangan panik dulu. Aku tahu pasti dia sedang telepon keluarganya, meminta pinjaman darurat. Sayangnya, aku sudah lebih dulu menghubungi keluarganya beberapa hari lalu, dan mereka mulai ragu pada Andi. Aku masih duduk di tempatku, tidak ikut campur, tidak menegur siapapun, tapi beberapa tamu mulai melirik ke arahku. Mungkin mereka heran, kenapa aku datang sendiri? Atau mungkin mereka ingat, kalau aku adalah mantan istri sah dari pengantin pria. Beberapa kali aku bertemu pandang dengan Ibu Maya. Dia seperti sadar ada yang aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun secara langsung. Karena semua masalah hari ini bukan karena aku. Itu semua karena uang Andi yang tidak bisa digunakan. Di tengah kekacauan, aku dapat pesan dari Mbak Lintang, pengacaraku. Proses pembekuan warisan ayah Andi juga berhasil. Sekarang keluarga besar mereka tidak bisa ambil uang dari deposito bersama. Aku balas singkat. Bagus, biarkan mereka merasa banner-banner tanpa dana. Aku tahu, ini bukan cara kasar, ini bukan dendam emosional. Ini adalah pembalasan yang direncanakan. Setiap langkahku punya tujuan. Dan hari ini, tepat di hari pernikahan mereka, aku akan menunjukkan bukti perselingkuhan mereka kepada semua orang dengan cara yang paling sakit. Saat itu jam menunjukkan jam 14:30. Acara pernikahan Maya dan Andi sudah berjalan sekitar 1 jam. Mereka baru saja selesai sesi foto prewedding dan akad nikah di ruangan kecil khusus. Sekarang, saatnya mereka tampil sebagai pasangan suami istri resmi di atas panggung utama. Tamu-tamu mulai duduk. Mic bersiap. Musik instrumental diputar. Aku tetap di tempatku barisan belakang. Flash disk kecil berisi video perselingkuhan mereka masih tersimpan aman di dalam tas. Aku tidak gelisah. Aku tidak takut, hanya tenang, karena aku tahu ini adalah momen yang paling tepat untuk membuat mereka hancur. Saat sesi ucapan dari keluarga besar akan dimulai, aku berdiri, langkahku mantap menuju panggung. Aku minta mikrofon dari Mick dengan senyum dingin.
ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kataku pelan tapi jelas. Mick tampak bingung, tapi karena aku bicara dengan percaya diri, dia akhirnya memberiku mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Maya terlihat panik. Andi langsung berdiri. Ini siapa? Bisik Ibu Maya pada salah satu kerabat. Aku tarik napas dalam-dalam. Lalu, saya Rina Suryadi, mantan istri sah dari pengantin pria. Ruang resepsi langsung sunyi. Beberapa tamu mulai berbisik. Yang lain melihat ke arah Andi, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, aku hubungi teknisi acara. Sebelumnya, aku sudah izin untuk menampilkan slide foto kenangan. Ternyata, itu hanya alibi. Aku beri isyarat ke teknisi, dan beberapa detik kemudian, layar besar di panggung menyala. Yang muncul bukan foto pernikahan Maya dan Andi, tapi rekaman chat WhatsApp antara mereka. Sayang, besok malam kita ketemu lagi ya. Istri gue lagi keluar kota, jemput aku jam 9 malam ya. Jangan lupa bawa kunci apartemen. Lalu muncul foto-foto mereka berdua di hotel. Lalu, video CCTV dari apartemen kami menunjukkan Maya datang sendirian saat aku sedang liburan. Dan akhirnya, screenshot Instagram story Maya beberapa bulan lalu. Calon suami idaman, doain ya semoga lancar. Tamu mulai ribut, keluarga Maya mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan berdiri dari kursi mereka. Andi berteriak dari panggung. Apa mau kamu, Rina? Apa ini? Apa kamu gila? Aku tidak marah. Aku hanya balik menatapnya dengan tatapan dingin. Aku cuma ingin semua orang tahu siapa sebenarnya suami barumu, Maya. Pria yang katanya mapan, ternyata mengkhianati istri sahnya. Bahkan sampai nikah siri. Ibu Maya langsung mendekat ke panggung. Apa maksud ini? Apa kalian benar-benar menikah sah dulu? Tanyanya panik. Aku angguk. Benar, 3 tahun lalu, surat nikah ada di pengadilan agama. Talak baru turun 2 minggu lalu. Artinya, selama masa pernikahan, Andi melakukan perselingkuhan secara terang-terangan, bahkan nikah siri dengan anak ibu. Wajah Ibu Maya langsung pucat. Dia berbalik dan menatap Andi dengan amarah. Andi, kamu bilang kamu masih lajang. Kamu bilang kamu bebas. Andi coba menjelaskan. Iya Ma, aku udah cerai kok, aku udah talak dia. Ini resmi. Aku tersenyum tipis. Talakmu baru masuk 2 minggu lalu, dan proses cerainya belum selesai. Jadi, pernikahan kalian hari ini bisa dikategorikan sebagai nikah siri juga. Dan itu ilegal. Setelah video selesai, aku lanjutkan. Oh iya, satu lagi. Uang yang kalian gunakan untuk biaya pernikahan ini, itu uang hasil kerja sama selama pernikahan saya dengan Andi. Harta gono gini. Dan sekarang, semua aset itu dibekukan. Aku angkat flash disk. Ini dokumen dari notaris, bank, dan pengadilan agama. Semua transaksi tanpa izin saya dianggap ilegal, termasuk pembayaran gedung, catering, vendor, dan DP gaun pengantin. Aku lihat ekspresi keluarga Maya berubah total. Mereka tidak marahi aku. Mereka mulai menyalahkan. Andi, kamu nggak bilang apa-apa soal duit. Kamu biarin kami bayar semua. Padahal uang itu tidak boleh digunakan. Andi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam. Pandangan kosong, seperti orang yang baru sadar bahwa semua impian indahnya tinggal debu. Aku letakkan mikrofon di meja mic. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menikmati acara. Kalau ada pertanyaan tambahan, silakan kontak pengacara saya. Aku keluar dari panggung, langkahku mantap, wajahku tetap tenang. Beberapa tamu mulai meninggalkan acara, vendor mulai ramai, protes, catering mengancam akan membawa makanan pulang. Gedung minta penjelasan soal pembayaran. Maya menangis di atas panggung. Ibunya mencoba menenangkan, tapi wajahnya penuh rasa malu. Dan Andi, dia hanya berdiri di tengah panggung, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, termisek harga dirinya. Aku masuk mobil dan menyetir pergi. HP-ku mulai bergetar. Ada pesan dari Lila. Lo keren banget tadi. Semua orang di grup WA perempuan berbicara tentangmu. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, ini bukan akhir dari ceritaku. Tapi ini adalah titik di mana aku berhasil
membuat mantan suamiku melarat total. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional dan sosial. Aku pulang ke rumah dengan langkah ringan. HP masih bergetar karena notifikasi dari grup WA dan DM media sosial. Kamu tampil keren banget di resepsi mereka. Mereka pantas dapat balasan seperti itu. Semua orang di acara itu pada ngomongin kamu. Aku baca semua pesan itu sambil tersenyum tipis. Aku tidak menangis. Tidak hanya lega. Karena aku tahu hari ini bukan hanya hari pernikahan yang gagal. Ini adalah hari di mana harga diri Andi dan keluarga pelakor hancur. Dan aku berhasil melakukan semuanya tanpa sedikit pun emosi. Beberapa jam setelah aku meninggalkan Kidang, Lila mengirimkan video singkat dari story WhatsApp temannya. Di dalamnya terlihat Maya duduk sendirian di pojok ruangan. Rambutnya berantakan, makeup luntur karena air mata. Dia mencoba menelepon seseorang. Mungkin Andi atau ibunya, tapi tidak ada yang menjawab. Sementara itu, tamu-tamu mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Beberapa bahkan mempermalukan mereka secara terbuka. Jadi selama ini dia pelakor, pantas aja uangnya nggak bisa dipakai. Ibu Maya kemarin sombong banget. Katanya calon menantu idaman. Yang istri sah malah tenang-tenang aja. Nggak nangis, nggak ribut. Cuma tunjukkan fakta doang. Itu yang paling sakit. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menangis dayam-dayam. Setelah beberapa jam, keluarga besar Maya mulai berkumpul di ruang belakang gedung. Mereka bicara keras-keras. Aku lihat dari cuplikan video yang tersebar di medsos. Ibu Maya sedang berbicara dengan nada tinggi. Andi, kamu bilang kamu bebas. Kamu bilang uangmu aman. Tapi sekarang semua orang tahu kalau kamu nggak punya apa-apa. Andi coba menjelaskan. Ma, saya udah talak dia. Ini resmi. Saya sudah siapin surat nikah. Surat nikah apanya? Kamu bahkan belum selesai proses cerainya. Dan semua biaya acara ini pakai uang yang ternyata bukan hakmu. Ayah Maya juga ikutan marah. Kami kasih muka sama kamu, tapi kamu tipu keluarga kami. Anak saya jadi bulan-bulanan orang. Andi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam. Wajahnya kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk harga diri pada akhirnya. Acara pernikahan itu ditutup lebih cepat dari jadwal. Tidak ada makan-makan besar, tidak ada sesi foto kedua. Vendor satu persatu mulai membongkar dekorasi, dan yang paling menyedihkan, Maya pulang sendiri. Andi tidak menemani. Dia tidak datang ke mobil keluarganya. Dia hanya duduk di kursi panggung, termenung. Maya keluar dari gedung sambil menangis. Ibunya mencoba menenangkan, tapi wajahnya penuh rasa malu. Aku lihat dari kejauhan. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya ingat satu hal. Mereka dulu membuatku merasa rendah. Sekarang, giliranku. Malam itu, aku mendapat banyak panggilan dari nomor tak dikenal. Beberapa kali SMS masuk. Rina, tolong, gue butuh waktu bicara sama kamu. Gue minta maaf, tolong lepaskan blokir rekeningnya. Gue janji akan bayar semua. Gue benar-benar hancur. Gue nggak punya apa-apa lagi. Aku baca semua pesan itu tanpa merasa bersalah. Aku hanya mengirim satu pesan balasan. Terlambat. Andi, kamu sudah memilih jalannya. Sekarang, rasakan konsekuensinya. Lalu aku matikan HP. Aku tidak puas tapi aku lega. Aku tidak senang melihat mereka hancur. Tapi aku bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Aku tidak menangis. Aku tidak teriak. Aku hanya menggunakan otakku. Aku sadar bahwa hidupku tidak akan berakhir di sini. Masih banyak hal yang ingin aku capai. Masih banyak mimpi yang ingin aku wujudkan. Aku tidak perlu suami yang tidak setia. Aku tidak perlu pelakor yang saksem. Aku hanya butuh diriku sendiri. Dan aku yakin aku akan baik-baik saja. Beberapa minggu berlalu setelah hari pernikahan yang gagal. Aku tidak lagi memantau media sosial Andi dan Maya secara aktif. Aku sibuk dengan hidup baruku. Tapi dari beberapa teman dan grup WA, aku mendapat kabar terbaru tentang mereka. Dan seperti yang sudah kuduga, kehidupan mereka mulai hancur satu persatu tanpa harus aku sentuh lagi. Setelah proses pembekuan rekening selesai, Andi tidak bisa bayar sewa apartemen mewah yang selama ini dia tinggali bersama Maya. Pemilik apartemen akhirnya
memberikan ultimatum, keluar dalam waktu seminggu, atau akan dilaporkan ke polisi karena menipu. Maya sempat mencoba bertahan. Tapi begitu tahu bahwa Andi benar-benar tidak punya uang, dia mulai kesal. Gue gak mau jadi orang susah gara-gara lo. Gue udah buang waktu sama lo. Lalu, suatu malam, Maya mengambil semua barang pribadinya dan pergi tanpa pamit. HP Andi tidak aktif, akun medsosnya dihapus. Sepertinya dia ingin menghilang dari dunia nyata. Dan Andi, dia hanya bisa duduk termenung di depan pintu apartemen. Kosong, sendirian, tanpa pasangan, tanpa uang, tanpa harga diri. Saat kondisi semakin parah, Andi mencoba menghubungi keluarga besar Maya untuk minta bantuan sementara. Dia telepon ibunya Maya, memohon agar bisa tinggal di rumah keluarganya sementara waktu. Tapi jawaban yang dia dapat sangat dingin. Kamu datang ke sini cuma buat merepotkan kami lagi? Kamu bilang kamu mapan, tapi ternyata kamu cuma penipu. Ayah Maya bahkan lebih keras. Kalau kamu sampai masuk ke rumah kami, saya lapor polisi. Kamu sudah merusak nama baik anak saya. Andi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam, menundukkan kepala. Keluarga itu tidak hanya menolak, membantunya. Mereka juga melarang Maya menjalin hubungan dengannya lagi. Kami tidak mau punya menantu sepertimu. Lebih baik anak kami sendiri daripada kamu. Di tempat kerjanya, Andi juga mulai dikucilkan. Beberapa rekan kerja mengetahui kejadian di hari pernikahannya. Bahkan ada yang menyebarkan screenshot video perselingkuhan mereka ke grup internal kantor. Atasan langsung memanggil Andi dan memberikan teguran keras. Kami tidak bisa toleransi pegawai yang melakukan nikah siri dan menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Padahal, Andi belum pernah pakai dana perusahaan, tapi karena reputasinya sudah rusak, semua tuduhan mudah menempel padanya. Akhirnya, kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Andi resmi menjadi mantan pegawai, dan tidak ada perusahaan lain yang mau merekrutnya. Maya mencoba bangkit dengan kembali fokus pada pekerjaannya sebagai model, part-time dan influencer. Tapi di dunia medsos, dia mulai jarang aktif. Postingannya berkurang drastis. Banyak komentar negatif dari netizen. Jadi pelakor, tapi malah kena karma. Kayaknya masih nyesel ninggalin istri saya, cari laki mapan. Malah ketemu laki miskin. Dia mencoba hapus beberapa kolom komentar, tapi tidak bisa menghapus fakta yang sudah tersebar luas. Reputasinya rusak. Foto-foto preweddingnya viral di banyak grup perceraian dan forum perempuan. Semua orang tahu siapa dia. Dan meskipun dia coba pulih, rasa malu itu tetap ada. Beberapa minggu setelah semua ini terjadi, Lila mengirimiku pesan. Rina, aku baru ketemu teman kantor Andi. Dia bilang, Andi sekarang kerja serabutan, jualan online, ojek, bahkan jadi tukang parkir di mall. Aku baca pesan itu tanpa emosi. Dia kayaknya udah gak punya apa-apa lagi. Keluarganya juga gak mau terima dia, dan Maya udah move on. Katanya mau fokus kerja dan cari laki yang benar-benar serius. Aku balas dengan singkat, itu konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Aku tidak senang melihat mereka hancur, tapi aku juga tidak merasa kasihan karena mereka membuat pilihan itu sendiri dan aku hanya memberi mereka efek dari pilihan itu. Aku tidak habiskan waktu untuk terus memantau kehidupan mereka. Aku mulai fokus pada hal-hal yang bisa membuatku bangkit. Aku daftar kursus online soal investasi dan bisnis digital. Aku buat akun YouTube kecil untuk berbagi pengalaman hidupku. Dan beberapa bulan kemudian, video pertamaku viral. Judulnya, Dia Nikahi Wanita Lain. Tapi di hari itu aku buat dia melarat total. Penonton mulai berdatangan. Ada yang kagum, ada yang marahi aku. Tapi banyak juga yang merasa terinspirasi. Aku tidak peduli dengan kritik. Yang penting bagiku adalah satu hal. Aku berhasil membuat diriku bangkit, tanpa dendam, tanpa air mata, hanya dengan otak dan strategi. Beberapa bulan berlalu, setelah hari pernikahan mereka yang berantakan, aku tidak lagi mendengar kabar tentang Andi atau Maya. Mereka seperti menghilang dari dunia nyata, tapi hidupku justru mulai bersinar. Aku menyadari satu hal, aku tidak butuh siapa-siapa untuk menjadi kuat.
Dan aku membuktikannya. Setelah lulus dari kursus bisnis digital dan investasi online, aku mulai mencoba usaha kecil-kecilan. Awalnya cuma jualan produk skincare lokal di Instagram, tapi karena aku fokus pada kualitas pelayanan dan edukasi pelanggan, omzetku naik perlahan tapi pasti. Aku juga buat akun TikTok dan YouTube Shorts untuk promosi produk, sekaligus berbagi tips kecantikan alami. Hasilnya, dalam waktu 3 bulan, followerku menembus angka 50.000. Banyak brand lokal mulai mengajak kerjasama endorse. Dan yang lebih penting, aku punya penghasilan sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku juga gabung dengan beberapa komunitas perempuan yang fokus pada kemandirian finansial dan emosional di sana. Aku bertemu banyak wanita hebat mantan istri yang bangkit dari perceraian, single mom yang sukses, jalankan bisnis, bahkan pekerja lepas yang bisa keliling dunia hanya dari laptop. Mereka semua menginspirasiku dan aku pun mulai aktif sebagai pembicara di sesi webinar mereka. Topik favoritku, cara mengelola harta gonogini saat cerai. Kenapa setiap istri harus paham hukum keluarga, bangkit dari pengkhianatan suami, strategi mental dan finansial. Aku senang bisa membantu orang lain. Karena dulu, saat aku hancur, aku juga ingin ada seseorang yang bisa menunjukkan jalannya. Sekarang, giliranku menjadi penunjuk jalan itu. Suatu hari, aku memutuskan untuk menceritakan kisahku secara terbuka. Judul videonya, Dia Nikahi Wanita Lain. Tapi di hari itu, aku buat dia melarat total. Aku ceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir, dengan gaya bicara yang tenang, profesional dan jujur. Aku tidak menyalahkan siapapun, tidak menangis, tidak drama, hanya fakta, dan hasilnya video itu viral dalam waktu seminggu. Penonton mencapai ratusan ribu, komentarnya bervariasi. Kamu benar-benar strong banget. Aku baru sadar, ternyata istri sah punya hak besar. Kamu dapat yang terbaik di masa depan. Ada juga yang negatif, kamu terlalu kejam. Harusnya kamu maafin dia, kamu buat malu keluarga mereka. Tapi aku tetap tenang, aku balas dengan singkat. Ini bukan soal dendam, ini soal harga diri. Dan aku hanya tunjukkan cara melindungi diri dengan hukum. Beberapa minggu setelah video itu viral, aku diundang oleh salah satu podcast hukum populer. Mereka ingin aku ceritakan pengalamanku. Sebagai mantan istri yang berhasil mengambil kembali haknya, aku bicara dengan Mbak Lintang, pengacaraku, tentang bagaimana proses gugatan harta gonogini bekerja. Apa saja hak istri saat cerai, dan kenapa penting bagi wanita untuk paham hukum keluarga. Podcast itu ditonton puluhan ribu kali, dan setelah itu banyak perempuan mulai berani datangi pengacara, buka rekening pribadi, dan belajar soal aset. Aku bangga, karena dari satu kesedihan lahir ribuan inspirasi. Meskipun aku tidak langsung menjalin hubungan dengan siapapun, aku mulai belajar arti cinta yang sesungguhnya, bukan sekadar kasih sayang atau romansa, tapi tentang rasa, hormat, kejujuran, kesetiaan, dan kemampuan saling melindungi. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan menemukan seseorang yang layak menerimaku apa adanya. Tapi untuk saat ini, aku fokus pada diriku sendiri. Karena aku tahu, aku tidak butuh pasangan untuk merasa utuh. Aku sudah utuh. Aku sudah lengkap. Aku sudah kuat. Hari ini aku duduk di sebuah kafe kecil favoritku. Langit-langit kayu, aroma kopi hangat, dan suara musik jazz pelan mengiringi sore yang tenang. Di tangan kiriku, cangkir kopi susu setengah habis. Di sebelah kananku, laptop menyala dengan dokumen bisnisku yang sedang kuselesaikan. HP-ku bergetar. Ada notifikasi dari YouTube, video dia nikahi wanita lain, tapi di hari itu, aku buat dia melarat total. Sudah mencapai 500.000 penonton. Aku tersenyum tipis. Aku tidak menyangka bahwa kisah hidupku bisa menyentuh begitu banyak orang. Dan yang lebih penting lagi, aku berhasil membuat diriku bangkit. Tanpa dendam, tanpa air mata, dan tanpa kembali ke masa lalu. Aku sering ditanya oleh penonton dan teman, kamu gak nyesel bikin mantan suami melarat? Kalau ketemu mereka lagi, kamu masih marah? Aku selalu jawab dengan jujur, aku tidak menyesal, karena apa yang kulakukan
bukan untuk melukai mereka. Itu hanya cara untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak membenci Andi. Aku juga tidak dendam pada Maya. Mereka hanyalah bagian dari perjalanan hidupku, sebuah pelajaran tentang kesetiaan, harga diri, dan keberanian. Dan jika harus memilih ulang, aku akan tetap mengambil langkah yang sama. Dulu, aku pikir cinta itu adalah pengorbanan, passion, rela menerima segala penderitaan demi orang yang kita sayangi. Tapi sekarang, aku tahu, cinta itu tidak sakit kalau dilakukan dengan benar. Cinta itu seharusnya memberimu rasa aman, bukan takut. Memberimu kepercayaan diri, bukan keraguan. Memberimu kebahagiaan, bukan penyesalan. Aku belajar bahwa cinta yang sehat tidak perlu dibuktikan lewat kesetiaan satu arah atau pengorbanan berlebihan. Cinta yang sebenarnya adalah saat dua orang saling menjaga, saling menghargai, dan saling mendukung tanpa paksaan. Sekarang, aku fokus pada hal-hal yang bisa membuatku berkembang. Usahaku mulai stabil. Aku sudah punya tim kecil, beberapa karyawan part-time, dan rencana ekspansi produk baru. Aku juga mulai masuk dunia podcast dan mentoring online untuk wanita yang ingin mandiri secara finansial. Dan yang paling penting, aku bahagia. Bukan bahagia karena ada pasangan di sampingku, tapi bahagia karena akhirnya aku mengenal diriku sendiri. Bahagia karena aku tahu aku tidak butuh siapa-siapa untuk merasa utuh. Aku tidak menutup hati untuk jatuh cinta lagi. Tapi aku juga tidak akan mudah percaya. Aku tahu, cinta yang baik tidak datang dengan janji manis atau rayuan gombal. Cinta yang baik datang dengan transparansi, komunikasi, dan rasa hormat. Jadi, jika suatu hari nanti aku bertemu seseorang yang benar-benar cocok, aku akan terima dia dengan hati yang utuh. Aku akan berbagi hidup dengannya dengan kepala tegak, dan aku tidak akan pernah lagi merasa rendah hanya karena mencintai seseorang. Aku menulis kisah ini bukan untuk menyalahkan mantan suamiku, bukan juga untuk menghancurkan pelakor, tapi untuk wanita-wanita di luar sana yang pernah merasa hancur karena dikhianati, untuk istri yang diam-diam menahan sakit, untuk perempuan yang merasa tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Aku ingin kalian tahu, kamu punya kuasa, kamu punya hak, dan kamu punya kemampuan untuk bangkit. Kamu tidak perlu menangis, kamu tidak perlu memohon, kamu hanya perlu percaya bahwa kamu layak lebih. Aku menutup laptopku, lalu mengirim pesan ke Mbak Lintang. Bisa bantu saya buatkan surat resmi pembatalan gugatan terhadap mantan suami? Saya sudah puas. Saya tidak perlu lagi menuntut apapun darinya. Beberapa menit kemudian, dia balas, "Baik, saya akan urus semua prosedurnya. Semoga kamu semakin maju ya Rina." Aku tersenyum. Lalu aku menulis caption terakhir di postingan Instagramku, "Dari titik terendah, aku bangkit menjadi versi terbaik dari diriku." Terima kasih untuk semua yang telah mendukung Purgelet. Jadi, begitulah kisahku. Bukan tentang dendam, tapi tentang harga diri yang akhirnya aku bela. Aku tidak menyesal, karena dari titik terendah itulah aku bangkit menjadi wanita yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mandiri. Dan kalau kamu merasa pernah berada di posisiku, ingat satu hal, kamu tidak sendirian, kamu punya kekuatan, dan kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan pengkhianatan. Kalau kamu suka sama cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabila Bercerita.